Dari Graha Media Pustaka 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Hani masih menemani Bunda juga yang sedang online hari ini ya. Sambil bekerja atau sambil ngomong anak ya Bunda ya. Atau sambil beraktivitas yang positif lah. Sambil mendengarkan suara edukasi di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Hampir 1 jam kita berbicara tentang curhat di media sosial yang banyak dilakukan kaum wanita. Tak terkecuali juga kaum pria ya. Tapi yang sekarang kita sorotin mungkin kebiasaan kaum perempuan yang hobi banget curhat. Nah, kita sudah sampai pada segmen tips ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Karena kita sudah terhubung juga dengan Pak Valentino. Oke, kita cari tahu jawabannya. Silakan Pak Valentino, bagaimana tipsnya nih supaya lebih aman kita untuk curhat di media sosial gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Ini saya mau kasih satu artikel ya. Nah, artikel itu menyebutkan begini, bahwa wanita tidak bisa menyimpan rahasia berlama-lama. Gitu ya Pak ya? Ya, ini karena 43% wanita dalam studi itu tanpa sadar mengubah rahasia kepada teman terdekatnya yang lain. Biasanya gini, kalau kita bilang, jangan bilang-bilang. No guarantee, yang satunya gitu ya? Akan ke teman yang lain, jangan bilang-bilang ya. Nah, jangan bilang-bilang ini menjadi rame. Yang tadinya rahasia udah menjadi rahasia umum. Ya. Nah, untuk media sosial ini sama saja. Ketika kita menulis sesuatu, ada satu prinsip. Apa yang kita posting di internet, khususnya di media sosial, selamanya akan berada di sana. Itu kenapa saya bilang begitu? Bahwa pada saat kita nulis, bisa saja orang sudah mengcopy, screenshot, orang sudah bisa memberitahukan orang lain. Kecuali kalau kita habis nulis berapa detik, kita ragu, kita delete gitu. Kalau begitu pun kalau di Facebook itu tidak selamanya hilang. Kalau kita mau menguji, kita bisa ngirim permintaan ya kepada Facebook untuk mengirim data kita. Itu hak kita ada. Kita bisa lihat di situ. Itu punya hak. Kita bisa lihat di situ bahwa apa yang pernah kita hapus masih ada di situ. Jadi sehingga apa yang kita tulis di media sosial, kita harus punya prinsip bahwa sekali kita posting, selamanya akan berada di sana. Terekam, jejaknya ada terus gitu ya? Ya. Kecuali kalau kita tadi minta ke Facebook untuk menghapusnya gitu Pak? Prinsipnya memang hilang dari timeline. Orang nggak bisa baca. Tetapi dalam satu kasus hukum bisa misalnya kita menuntut seseorang, kita bisa meminta pihak berwajib bisa meminta lewat Facebook histori tentang orang tersebut. Jadi di dalam histori itu apa yang dihapus pun masih ada. Nah, itu yang perlu disadari. Artinya Facebook jadi punya ini ya Pak ya, royalti atas apa yang kita tulis di situ ya Pak ya. Bukan royalti, maksud saya dia punya hak untuk tetap menyimpannya gitu ya Pak ya. Itu kalau kita bergabung di Facebook, kita perlu membaca privacy policy. Policy. Ya, jadi dia akan menjamin rahasia data kita dan sebagainya. Kemudian dia memberikan salah satu fitur di mana kita bisa download semua data status kita, foto-foto kita, komen-komen teman kita. Semua bisa kita download. Itu adalah fiturnya. Sehingga berarti Facebook selalu menyimpan histori kita, apa saja yang kita lakukan. Apabila nah ini yang perlu sadari.
Jangan-jangan yang gabung di Facebook atau gabung di media sosial yang lain asal gabung aja, belum baca tentang profesi polisi itu. Nah ini ya betul, yang asal gabung, oke aja tapi gitu tidak ya. menyadari. Bahkan mungkin keterbatasan bahasa juga ya Pak ya, ketika mungkin petunjuk Kalau teknisnya. sekarang kan Facebook juga bisa menyediakan bahasa Indonesia. Oke, cuma kadang-kadang mungkin pemahaman dari bahasa yang bahasa hukumnya barangkali gitu ya. Oh mungkin Gitu ya, kurang paham, dia main yes aja begitu kan, main oke aja, ternyata tidak menyadari gitu bahwa dia sudah sign kontrak gitu ya, bahwa dia setuju. Betul. Sehingga tadi kalau saya bilang yang kalau wanita dalam studi tadi, dalam curhatnya yang konvensional, rahasia saja sulit rahasia Anda tahan. tidak dijamin gitu ya, kalau curhatnya sama perempuan gitu ya. Apalagi di media sosial. Gitu ya Pak ya. Ya itu salah satu pembanding ya. Oke, kita perempuan ini hati-hati aja sama diri sendiri ya Pak ya. Ya tentu. Nah ini kemudian saya akan membawa hal ini kepada dampak hukum ya. Kita pernah tahu kasus Prita. Iya. Itu bermula dari curhat di milis. Curhatannya itu keluar kemana-mana, ke forum-forum, kemanapun. Alhasil Prita dituntut ya, dengan satu kata yang menjadi dasar penuntutan itu. Jadi, yaitu kami sudah ditipu. Ya. Oke. Gimana? Kata tipu. Jadi Prita ini akhirnya terjerat hukum gitu ya, hanya kesalahan satu kata itu tadi. Hanya karena kata ditipu. Kami merasa ditipu. Oke. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika curhat di media sosial, di blog, apalagi di blog ya, cerita panjang lebar. Kita menceritakan sesuatu tentang nama orang yang di dalamnya bisa saja menyangkut nama baik dia. Kita akan terbentur dengan sanksi undang-undang, khususnya undang-undang ITE ya. Artinya kita harus tahu etikanya dong ya Pak ya, bahwa kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan mematuhi rambu-rambu yang memungkinkan kita terhindar gitu ya dari harus tahu hukum ya. Harus tahu itu. Oke, itu di mana? Bagaimana caranya? Baik. Sekarang kita harus mengerti bahwa dunia maya atau internet itu sama halnya dengan dunia nyata, bahwa hukum itu bisa menjangkau perilaku kita di dunia maya. Ya, untuk undang-undang ITE sendiri kita bisa lihat, saya kasih 1-2 pasal aja. Kira-kira untuk pasal 27 ayat 3 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sanksi hukumnya 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Coba dibayangkan. Itu ya, pasal 27 ayat 3. Dengan sengaja atau tidak gitu ya? Ya, kemudian ada pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau orang lain bisa mendapat sanksi hukum. Nah, kadang-kadang gini, kita curhat karena mendengar curhat orang lain. Nah, curhat orang lain itu belum tentu benar. Dalam artian bisa saja bohong. Kalau kita menyebarkan lagi, kita sudah kenal beberapa pasal yang berlapis. Nah, ini yang perlu disadari.
bahwa sanksi hukum ini bukan hanya akan berlaku pada kehidupan kita yang nyata, tetapi dunia maya juga akan dijangkau. Nah, kasus yang lain ada di Surabaya. Seorang janda, saya bilang namanya, divonis 4 bulan penjara, ya, dalam kasus mencurhat tentang perilaku mantan suaminya. Ini kasus real yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam curhat kita harus mengetahui benar bahwa apa yang kita tulis jangan sampai merugikan orang lain. Itu tips yang pertama. Hukum dulu, kemudian etika. Etika ini kan sudah kita tahu bahwa diterima oleh masyarakat, bahwa ini pantas dan ini tidak pantas. Kita bisa bicara dengan hati nurani kita. Ini pantas tidak? Ini bagus tidak? Bagaimana sih tanggapan orang? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu ada satu tips lagi. Sebelum Anda post, berpikir dulu. Sebelum Anda lakukan sesuatu di media sosial, berpikir terlebih dahulu. Minimal etika dan sanksi hukum tadi. Namun tentu ada curhat yang baik, di mana ada ibu-ibu yang dapat bercerita tentang pengalaman mendidik anaknya sehingga berhasil berprestasi dan sebagainya. Ini curhat yang menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain, ini cukup bagus. Tetapi kalau untuk membuka rahasia yang sangat privat tentang keluarga misalnya, ya yang satu lagi, berpikirlah apakah etika kita itu mengizinkannya atau ada lapisan hukum yang membatasi kita. Baik Pak, maaf saya potong. Tetapi untuk curhat gitu yang mungkin isinya sebetulnya ini dalam rangka kontrol sosial gitu ya Pak ya. Itu ada hak juga nggak bagi penulis media sosial ini Pak? Yang mengutarakan curhatnya. Sebetulnya maksudnya untuk mengontrol hal-hal yang mungkin kurang beres gitu ya di lingkungannya. Tapi tadi kan banyak sekali tuh pasal-pasal yang kelihatannya kok lebih berpihak kepada penuntut ya. Ya, tentu saja ini kalau kita kembali ke undang-undang, semua orang punya hak untuk berpendapat. Tetapi jangan sampai kita menunaikan hak kita. Kita itu merusak hak orang lain. Oke. Jadi itu yang penting. Rambu-rambunya benar-benar harus dipegang secara ketat ya Pak ya? Betul. Baik. Itu tadi ada 3 tips yang sudah Bapak sampaikan dan himbauan juga silahkan gitu ya, curhat tetapi yang membawa manfaat begitu ya Pak, yang menginspirasi begitu ya Pak? Ya, begitu. Baik, nah kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut secara teknis begitu ya Pak ya, bisa dong ya komunikasi langsung dengan Bapak ya? Oh boleh. Oke, ada media sosial yang mungkin bisa dihubungi? Di Kompasiana saja? Oh, itu Kompasiana. Oke, di forum Kompasiana begitu ya? Atau di Twitter aja. Di Twitter aja. Baik, nanti juga Tovano. Ya. Tovano begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Double N ya. Double N. Ya. Tovano. Oke, baik, terima kasih Bapak. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak ya, dengan topik yang tidak kalah menarik seputar pendidikan dalam rangka internet sehat gitu ya bagi semuanya, khususnya bagi ibu-ibu dan anak-anaknya. Karena ibu paling dekat sama anak tuh ya Pak ya. Ya, terus saya garis bawahi. Oke. Maaf saya potong. Terus saya garis bawahi bahwa perilaku ini, ibu-ibu atau orang tua lah, ini menjadi contoh kepada anak-anak kita, ya ponakan kita, generasi muda. Sehingga kalau kita memberikan contoh yang baik, tentu harapan kita mereka akan menjadi baik juga. Itu kira-kira tujuan utama.
Baik, dari berarti perbincangan kita. iya, anak-anak mengambil teladan dari orang terdekatnya, terutama ibu, gitu ya. Betul. Baik, dan mudah-mudahan juga para ibu ini semuanya semangat gitu ya untuk menjalin kedekatan emosi dengan anak. Jadi anaknya juga nyambung nih gitu ya, Ya. diajak ke sesuatu yang baik. Terima kasih banyak Pak Valentino. Sama-sama. Ceritanya sangat menginspirasi kita semua ya untuk menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa kita cegah gitu ya Pak ya. Dalam Ya. rangka bersosialisasi melalui media sosial tadi. Benar. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak Valentino. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini semuanya juga menyadarkan semua pendengar suara edukasi gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti juga di-share ke yang lainnya untuk kita bisa melanjutkan diskusi seputar internet yang sehat minggu depan setiap hari Selasa ya. Sekali lagi saya Hani mohon pamit. Terima kasih sudah bergabung bersama Suara Edukasi. Tadi ibu-ibu dari Garut ya, STKIP, khususnya Bu Zubaida dan juga Bu Hesti. Kemudian Ibu Zulfa yang secara aktif juga menghubungi kami, juga pendengar-pendengar pasif lainnya yang insya Allah juga mendengarkan siaran kami tadi. Oke, saya Hani mohon pamit. Kita nanti akan kembali ke acara Bunda Pintar. Selamat siang Pak Valentino.